Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 28 ayat 10. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Matius 28 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Halo? Puji Tuhan, karena tahun ini, hari ini di tahun 2026, dalam usia kita masing-masing, kita boleh merayakan kembali, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memperingati, merayakan hari Paskah yang kesekian kalinya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memperingati atau merayakan Paskah? Sepenting apakah Paskah itu bagi orang Kristen? Bukankah ini suatu perayaan yang biasa dilakukan di setiap tahunnya, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan agenda yang dijadwalkan dalam kalender gereja secara nasional. Bapak Ibu Saudara, beda ya. Ini adalah hari khusus, hari istimewa. Bapak Ibu kalau lihat hari Natal itu dirayakan semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Baik orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maupun yang tidak mengaku. Perhatikan toko-toko dihiasi dengan pernak-pernik Natal, betul? Mereka menjual pernak-pernik Natal, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, betul? Tapi hari Paskah tidak dirayakan oleh semua orang. Hanya dirayakan oleh orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah sejak sebelum dunia dijadikan, dikuduskan, ditebus melalui kematiannya di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena melalui kematian dan kebangkitannya kita beroleh keselamatan, amin. Dan merayakan Paskah itu berarti merayakan hari kemenangan, amin. Maka tema hari ini saya berikan yaitu kebangkitan yang memberikan pengharapan akan hidup yang kekal, akan hidup yang abadi di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa jangan takut. Kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria dan yang lain, bahwa mereka tidak perlu takut. Mereka harus mendapatkan penghiburan, harus kuat, dan harus menjadi orang yang berani dalam memberitakan dan mengkabarkan Injil keselamatan, kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Ini adalah kalimat penghiburan, kalimat yang memberikan pengharapan, yang membangkitkan semangat yang telah menjadi pudar, yang membangkitkan semangat yang sedang mengalami ketakutan. Mengapa kalimat ini disampaikan Bapak Ibu Saudara? Karena mereka sedang menghadapi intimidasi, ancaman dari pihak yang berkuasa pada saat itu. Dan keselamatan tubuh mereka, jasmani mereka terancam dan berada dalam situasi yang begitu menakutkan. Itu sebabnya waktu ditanya kepada Petrus, "Engkaukah bagian darinya?" Dia bilang, "Bukan." "Engkau mengenal dia?" "Bukan." Kenapa? Karena ia takut ditangkap, takut dihukum, takut dianiaya, takut diperlakukan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya para murid-murid yang lain, waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kalimat jangan takut. Ya, pertanyaannya mengapa tidak takut? Bukankah suasana keadaan sedang menakutkan?
Bukankah ada ancaman? Bukankah ada intimidasi? Bukankah jika ditangkap maka pasti akan disiksa dan dianiaya? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Mengapa tidak takut? Tidak boleh takut. Karena Kristus telah menang dari kematian. Amin. Amin ke tidak? Aminnya kecil. Kenapa tidak boleh takut? Karena sekalipun tubuh kita dikuburkan, dibinasa, ya, di dalam kubur, hancur tubuh jasmani ini. Tapi kita akan dibangkitkan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan hidup sekalipun mereka sudah mati. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati, maut begitu menakutkan. Karena orang yang mati akan mati selama-lamanya. Tidak ada keselamatan, tidak ada harapan. Karena manusia telah berbuat dosa. Dan upah dosa ialah maut dan kematian yang kekal. Tetapi semua menjadi berubah. Kristus bangkit. Sengat maut telah dipatahkan dan kuasa dosa telah dikalahkan. Saudara, kita tahu bahwa sengat itu begitu menakutkan ya bagi kita ya. Kalau binatang gigit kita, serangga gigit kita, kita menakutkan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa maut telah dikalahkan. Amin. Sengatnya telah dipatahkan. Maka kita tidak perlu takut terhadap kematian tubuh. Karena kita akan mendapatkan keselamatan jiwa di dalam kerajaan surga melalui iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita boleh selesai di dalam dunia ini. Tubuh jasmani kita dikubur hancur. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang telah digantung di atas kayu salib, yang telah bangkit, Tuhan Yesus mengatakan mereka akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Sekalipun saat ini mereka sedang mati. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Amin. Menghadapi apapun di dunia ini, selama kita hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut terhadap ancaman, intimidasi, bahkan aniaya, dan kematian. Karena iman kita kepada Kristus Yesus. Karena kita dijamin kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut karena Ia menyertai kita. Ia bersama dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Ia memberi kekuatan kepada kita. Perhatikan, setelah kebangkitan Kristus, kuasa militer, kuasa lembaga-lembaga yang berkuasa tidak bisa menahan, dan tidak bisa membendung berita kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dusta para mahkamah agama yang menganggap diri paling suci, paling beragama, tidak mampu membendung berita kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu adalah kebenaran. Para murid menjadi berani dan tidak takut. Sekalipun diancam, dianiaya, diintimidasi, bahkan dibunuh karena Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan, yang mempunyai pengharapan yang pasti. Karena Kristus Yesus telah menang atas maut. Apa yang dapat memisahkan kita? Rasul Paulus mengatakan, dari kasih Kristus, aniayakah, kelaparan, ketelanjangan, dan lain sebagainya, penderitaan. Alkitab memberikan catatan kepada kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Itu sebabnya yang belum percaya, percayalah kepada Dia. Yang masih main-main dengan kejahatan, pergaulan bebas, bertobat. Amin. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Datang kepadanya, berlutut, mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Utamakan Dia lebih daripada segala-galanya. Maka kau akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Melalui berita firman Tuhan hari ini, Dia memberikan pengharapan yang pasti, bukan harapan yang palsu seperti yang dijanjikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya tadi saya mengatakan bertobat bagi yang belum bertobat. Kembali kepada jalan yang benar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi lagu haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita bersalaman minimal 10 orang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji